kayak kalau misalnya lagi sendiri tuh nggak ada orang, aku tuh suka kayak explore gitu gaya aku tuh kayak yang wah, aneh-aneh cakep, gitu, keren. terus kayak dilemes-lemesin gitu loh kayak. Betul, kayak gitu. Iya kan, terus tiba-tiba ada orang datang terus aku yang kayak malu gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang Novia mau Q&A bareng Kak Jerayen. Siap. Nih, Mau nanya apa nih? aku mau tanya Kak Jerayen nih, kan kita seatap nih. Seatap. Star Hits ya. Yes. Kak Jerayen, gimana ceritanya bisa masuk di Star Hits? Karena Opa Jo. Opa Opa Jo. kan dia Korea Jordan. banget kan? Iya, Jordan iya. kan? Waktu itu udah kenal lama sih sama Jo. Nggak tau lama, tahun lalu kenal, terus tiba-tiba Jo di sini kayak J, ngobrol-ngobrol yuk, meeting yuk J. Gitu. Akhirnya kita gitu. ketemu di Senayan City waktu itu. Ya udah dia present tentang Star Kids, kayak wah menarik juga ya. Di sini banyak-banyak orang-orang hebat. Ada waktu itu kan di presentasinya ada Kevin Hendrawan, terus ada Boy William, ada my friend juga Cici Fanny, terus kayak menarik Ayu nih. Iya, Ayu Ting Ting, banyak lah, apalagi ya And Nash. Indonesian Idol udah pasti Iya. masuk sini gitu, kayak ya semoga rezeki nular masuk sini juga deh. Gitu ya. Jadi sekarang aku sama Kak Jerayen ini serumah lah istilahnya Yes. di Star Hits SMN ya. Ya, saya anak baru Iya, perkenalkan. dan nggak gampang loh masuk di situ. Iya ya. Jadi kita Nice. welcome. Thank you. By the way, aku pengen tanya nih Kak Jerayen ini kan badannya jadi banget, dan tahu nggak sih guys, Kak Jerayen ini tingginya tuh 187. 187. Belum pakai Bayangin. alas sepatu. Tapi Kak Jerayen ada mix apa tadi? Ada Belanda, ada Chinese, ada Jawa, Semarang, ada juga Betawi. Betawi ya, ada 4 ya. 4. Kok Belandanya tuh dari mana? Belanda itu opa itu dari papanya mama. Oh gitu, tapi bisa bahasa Belanda? Nggak iso, ra iso. Yang bisanya bahasa apa? Jawa sithik dikit. Kalau orang ngomong Jawa aku ngerti, Jawa Oh, ngerti, gitu. ya Inggris, sama bahasa Indonesia aja sih, simpel. Oh gitu ya. Kalau bahasa Jawa lucu kali ya Kak Jerayen ya. Ya, aku sebetulnya ngomong juga dikit banget gitu. Cuma kalau denger orang ngomong aku masih bisa paham. Kak Jerayen ini di belakang kamera dia orangnya diam loh, kayak cool gitu. Kalau di Dingin. depan kamera ya dingin. Karena basicnya tuh aku orangnya dulu tuh super introvert banget, pemalu, gak enakan, minderan. 4 paket full itu diri aku sebetulnya. Oke. Gitu. Cuman ya aku suka dunia entertainment ya, which is kan mesti berubah lah ya. Itu juga sifat-sifat yang menurut aku nggak bagus, jadinya Iya. aku paksa. Tapi minderannya tuh kayak halnya semacam apa? Dulu itu aku kurus banget, Oh gitu. tulang, Oh, jadi bener-bener keren banget. ntar lihat ya nih fotonya. Boleh, nih, fotonya. ntar kasih foto Fotonya yang Kak zaman Jerayen dulu ya. masih ada nggak ya? Coba semoga ada gitu. Ting, fotonya. Kayak gitu, jadi kurus banget. Terus terus? abis itu apa namanya, emang dari dulu gini deh, dulu zaman SMP aja suka sama cewek aja takut ngobrol. Oh gitu. Jadi mau ngomong sama cewek aku takut, jadi sebegitu takutnya berhadapan sama orang gitu. Entah kenapa, Oh, mungkin gitu. karena takut dijudge sama orang kali ya, takut Oh, dijudge iya. kayak begitu. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa dong, malah dari dari rasa Minder, mindernya nggak itu percaya tuh diri. jadi motivasi sendiri Iya, kan. betul. Makanya sekarang dari yang kurus banget sekarang badannya Lumayan lihat lah, sendiri. lumayan lah. Workout, Ya. terus olahraga, dan sekarang juga jadi model banget gitu loh, dengan tinggi yang sekian, badan yang gagah gitu kan. Ya. By the way, Kak Jerayen ini sering banget show di JFW ya, di catwalk gitu ya. Itu Lumayan. gimana ceritanya bisa sampai masuk di JFW gitu sih Kak? Soalnya aku sendiri aku pengen banget jadi JFW ya? Aku pengen banget cobain catwalk di JFW, tapi tinggi aku tuh belum Bisa. belum sampai. Karena Tingginya tuh seberapa? sekarang itu Jakarta Fashion Week ataupun event-event model sekarang dengan adanya. Sekarang kan eranya digital ya kan. Banyak banget influencer, selebgram dan lain sebagainya. Kamu pun bisa jalan sebagai muse. Oh gitu. Sebagai muse, misalnya brand desainer ini muse-nya siapa. Artis-artis banyak kok yang jalan di JFW sekarang. Berbeda dengan era-era waktu aku awal mau masuk JFW susah karena kriterianya
ya model banget lah, model Iya, profesional. Misalnya kayak cowok minimal 183, Iya, cewek ketemuan kayak 175. 175 tuh guys. Iya, cuma kalau sekarang udah enggak. Sekarang eranya udah berubah. Heeh. Influencer, selebgram yang tingginya nggak seperti model bisa jalan juga. Jadi minimal berapa tuh tingginya sekarang? Oh, kok sekarang mah Yang kakak tahu. siapa diri kamu bisa jalan. Yang dijual nama sekarang. Oh gitu. Iya, Wah, sekarang berarti ada kesempatan. Aku bisa lewat Kak Jerayan kali ya, kalau misalnya ada temennya Kak Jerayan yang biasanya desainer. Bisa. Tawarin aku tuh kirimin foto-foto aku ya. Snapshot, foto profile. Iya, aku pengen banget catwalk gitu di JF. Benar. Karena sebetulnya tante aku itu dia kan ngajar di S-Mod. Jadi dia sering banget ngajak aku buat nonton show Ya. catwalk gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa yang udah nawarin aku juga, tapi kayak tinggi aku tuh belum disampai di titik modelnya ya. Nah, dan sekarang aku lagi berjuang banget, sering banget berenang, main di laut ya kan. Nah, mau tahu cara tips tinggi? Gimana? Nonton YouTube saya. Oh, nonton YouTube-nya Kak Jerayan ya. Oh, Cara ada tinggi? ya? Ada. Serius? Ada. Wah, gua harus nonton nih. Aku bikin waktu itu ada dua. Yang satu by my experience, yang Uh-uh. satu sama Clarence Hayes. Oh, Dia dokter, maksudnya kita ngomong-ngomong dari sisi dokter sama dari sisi experience aku. oke. Wah, Gitu. menarik juga ya ternyata di kontennya Kak Ryan itu dia ngomongin gimana tips tinggi, Ya. tapi itu dari sisi dokter dan juga sisi apa Kak? Experience aku. Experience-nya Kak, boleh Ya. diceritain nggak sih gimana? Sedikit ya. Oke. Jadi itu dulu aku SMP tuh aku dulu atlet renang. Di kelas 4 SD udah nyemplung atlet kolam renang. renang. Ya, tiap hari aku nyemplung kolam renang latihan ya. Cuman tetap pendek. Waktu satu SMP tetap pendek. Nah, di satu SMP itu aku segini teman aku, singkatnya ya. Teman aku kayak, wah tinggi banget SMP. Iya, iya. Di situ aku kayak, gue pengen tinggi. Iya, Tapi iya. gimana caranya nggak ngerti. Waktu itu cuma aku sesimpel ini, sering-sering skipping. Ya kan, yang kedua adalah misalnya tembok nih segini nih, aku mau lompat nih nggak nyampe, aku lompat Lompat 10 terus sampai sampai 20 kali satu nyampe hari, ya? sampai nyampe, besoknya aku cari titik yang lebih tinggi, begitu aja terus. Oh, gitu. Kamu tau nggak kelas 3 SMP teman aku yang tadi aku segini dia, teman aku segini aku. Serius? Yes. Udah kebalik ya berarti Betul. ya? Jadi kalau menurut aku ya, emang benar orang-orang bilang kayak, oke gue bisa tinggi sampai umur 21 tahun ya kan, kata orang-orang katanya ilmu seperti itu. Benar, tapi menurut aku tuh setiap orang punya masa pertumbuhan tinggi, setiap orang tuh beda-beda. Nah itu dia. Ada yang masa SMP, SMA ataupun kuliah ada. Cuman nggak banyak orang yang kapan mereka pas lagi cepet-cepet tinggi. Iya. Waktu itu aku SMP, aku ngerasa kok kayaknya kok gue lagi cepet tinggi-tingginya nih. Udah, aku tiap hari main basket juga. Oh gitu. Ya, jadi melakukan olahraga yang memancing pertumbuhan tinggi bisa dimaksimalkan. Karena kalau dibilang menurut genetik, keluarga aku ya nggak pendek-pendek banget, tapi ya segitu-segitu aja. Jadi kayak ada yang Ya, standar-standar Iya, lah ya. Aku menjulang sendiri. Jadi kalau menurut aku it works. Ya, Gitu. sama sih Kak. Jadi aku belum pernah cerita ini sih. Dulu di kampung aku tuh yang paling pendek lah di antara keluarga aku semua loh. Aku dibilang yang paling pendek. Terus itulah yang jadi motivasi aku buat wah gue nggak bisa nih kayak gini, gue mau jadi penyanyi gue harus tinggi gitu kan, harus tinggi. Tapi gimana caranya? Jadi di kampung itu aku selalu lari tiap pagi sore aku lari. Jadi larinya ke gunung sama ke pantai gitu. Jadi gunung, terus papa aku selalu nge-push aku buat skipping. Abis itu kalau bukan skipping kita ke laut terus berenang di laut. Tau gak sih itu aku masih kecil, papa aku tuh selalu banget. Dan papa aku tuh kayak berani banget buat ngelepas aku. Papa aku pegang aku nih agak ke tengah laut, nggak ke tengah laut sih, pokoknya agak dalam laut gitu lah. Terus dia lepas aku berenang sampai ke dasar gitu. Mau gimana pun caranya, kamu kalau nggak berenang berarti kamu bakalan tenggelam. Kalau kamu berenang berarti kamu bakalan sampai dasar gitu. Pokoknya gimana caranya biar kamu sampai dasar gitu, jangan sampai lepas. Itu papa aku benar-benar nekat banget buat ngelepas aku loh kayak gitu. Pantesan gede begini, suka surfing, suka Iya. bola. Pokoknya aku kayak udah nggak takut sama air, apalah. kedalaman juga. Iya. Nice. Sama orang bermuka dua aja yang aku takut. Jangan dong, bahaya itu. Nah, kayak gitu, terus jadi ya ke bawah sampai sekarang gara-gara papa aku tuh selalu buat aku jadi seseorang yang harus berani, harus tempur, mau waktu kapan aja tuh kamu harus tempur, harus siap. Dimanapun itu harus tetap siap untuk maju ke depan gitu. Nice. Jadi sampai sekarang tuh aku jadi orang yang ya
pantang menyerah dan mau kapanpun itu ada tantangan, ada challenge, ya aku siap aja gitu loh. Gitu. Bagus tuh ajarannya papanya. By the way, balik lagi ke jadi sekarang kan aku pengen banget jadi model. Jadi aku siap. model foto sama aku pengen banget aku catwalk kayak jalan kayak kakak gitu yang kayak muka yang standar gitu, fierce gitu kan, terus jalan yang lurus gitu kayak ya halnya model lah ya. Terus aku pengen banget, jadi sekarang aku lagi berjuang banget buat olahraga, buat berenang terus. Pokoknya kalau kakak lihat story aku pasti berenang terus dan aku workout dikit-dikit, maksudnya workout buat stabilin badan aja sih sebenarnya sebelum tidur, terus pagi kalau ada waktu aku workout, tapi nggak yang lama-lama gitu guys. Jadi cuman yang penting ada aja gitu kan. Itu jadi aku pengen banget, tolong ya kak, saya ada teman kakak, aku pengen banget loh, serius. Ini aku serius loh kak. Ya, jadi penyanyi aja, lebih banyak duitnya. Aku cuma pengen nyobain ya. Iya, experience aja sih sebenarnya. Kamu kan kalau keluar dari panggung dibuka Novia Bakmits, terus aku catwalk gitu. Tapi kan nggak lucu kalau misalnya, harusnya kan aku wah halo gitu kan. Kalau catwalk kan cuma jalan dengan aku pengen dengerin musik yang emang sebetulnya dikangenin dari aku kan juga 2 tahun udah anggapannya udah pensiun lah ya. Show juga cuma sekali doang. Emang yang dikangenin adalah ketika di atas stage sih. Iya. Apalagi show-show yang kayak JFW, kayak Indonesian Fashion Week, kayak show-show besar designer kayak gitu, itu yang menarik banget gitu loh. Karena emang vibes-nya nggak bisa semua orang rasakan. Artinya kesempatan itu belum tentu orang-orang tinggi-tinggi pun semua bisa jalan skatewalk gitu. Jadi itu emang sebuah privilege lah, dan aku udah pernah experience itu kayak thanks God banget. Tapi kadang-kadang kangen sih fashion show. Aduh, aku sumpah aku udah sedalam-dalamnya itu aku pengen banget nyobain. Banyak orang yang pengen, emang aku akuin banyak orang yang pengen. Tapi nggak ada salahnya kamu bisa bermimpi, kita never know, ya kan, next year maybe bisa. Aku udah pernah coba buat masukin data aku buat ikut UI Fashion Week. Oh, UI Fashion Week tahu. Dan sebenarnya sebelum itu, tahun sebelumnya itu aku jadi ada tante aku, dia punya satu brand baju. Terus jadi bajunya ini dipakai sama sama model-modelnya gitu buat dipakai di show buat UI Fashion Week. Terus aku ikut yang jadi yang bantuin mereka stylingnya. Iya, jadi aku yang ngatur-ngatur mereka, kamu pakai baju ini, terus aku yang benar-benarin gitulah. Fitter. Iya, tapi aku sambil ngeliat aku pengen gitu. Aku bisa pengen. Aja. Jadi kayak termotivasi juga. Akhirnya tahun depannya aku tunggu kan, aku catat tanggalnya, ini bulannya mereka ngadain tiap bulan apa, dan aku follow Instagramnya. Akhirnya setelah aku Indonesian Idol, mereka baru mau mulai itu, tapi COVID masuk. Jadi ya padahal e-fashion week-nya udah nge-DM aku sebenarnya, udah tinggal nunggu berita nih kapan kita memulainya. Jadi aku udah nggak perlu pakai audisian lagi. Tapi emang begitu sih, tapi juga dengan adanya perkoronaan ini ya. Event fashion show sama sekali nggak ada. Kemarin aku sempat kayak bikin virtual fashion show di sini juga nih, di studio ini juga. Tapi memang beda feelnya beda, nggak bisa bohong. Kayak kalau kita live fashion show kan ada yang nonton, kan. Terus juga kalau kita salah, nggak sebisa mungkin nggak bisa salah. Kalau kita syuting kan, kalau salah tinggal dicek ulang. Beda vibes-nya beda. Gitu. Semoga koronaan ini cepat kelar lah ya. Jadi semoga event-event apapun itu bisa mulai kembali normal lagi. Amin. Nih banyak banget kan kak yang kepo nih, yang pengen masuk model catwalk seperti kakak. Itu gimana sih caranya bisa masuk agency? Itu kan gak gampang kan. Kakak harus lewat apa dulu kah? Harus melalui data-data dulu kah? Atau gimana? Atau harus bayar? Atau gimana? Bayar nggak mungkin, karena bayar udah banyak banget ini kejadian ya, orang-orang maksudnya nanya-nanya DM aku juga yang disuruh bayar, itu udah pasti nggak bener lah. Karena logikanya kita kan mau mencari pekerjaan, ya kan. Kita dengan manajemen itu kan sebetulnya sama rata, kita saling membutuhkan.
gitu, dan kita bekerja sama. Ya masa kita masuk sih bayar. Kalau kita mau kerja, kita pengen mendapatkan income, kok malah kita yang ngasih duit, kan nggak mungkin lah. Itu jangan, itu berarti kurang bagus menurut aku dan pastikan. Jadi cari manajemen seperti apa, manajemen baik lagi. Di Jakarta sangat banyak, ada ratusan pasti ada lah. Cuman yang bagus-bagus itulah yang sedikit. Nah, dibilang karakter kayak apa, setiap manajemen itu punya karakter masing-masing. Ganteng, cantik itu nggak mutlak. Jelek itu mutlak. Salah ya? Jadi ganteng, cantik itu relatif, ya kan? Jadi apa namanya, dibutuhkan model itu adalah kita berkarakter. Gitu loh, nggak harus cantik, putih, tinggi, rambut panjang, nggak juga gitu. Contohnya Kimi Jayanti. Tahu dong Kimi Jayanti, model Indonesia top model, emangnya putih enggak kan? Ya kan? Terus juga rambutnya warna lagi putih. Itu kan karakter kayak begitu. Jadi apa namanya? Jadi sesuatu yang bikin orang notice, oh itu unik. dia gitu kan. Jadi kita jadilah diri kita sendiri, carilah keunikan kita kayak begitu. Jadi apa namanya? Percaya diri aja. Itu pertama, model tuh harus percaya diri. Pastinya ya kan, yang dijual kan diri kita sendiri. Terus ditanya modal apa lagi nih? Yang pasti kita mau tahu nih, mau arahnya kemana? Photoshoot kah? Atau mau photoshoot sama fashion kah? Kalau fashion, berarti kita harus tahu caranya jalan yang benar. Ya kan? Cara catwalk itu juga nggak sembarangan. Kalau misalnya, bahkan gini deh, gimana sih artis-artis ya, artis-artis banyak yang pengen jalan di catwalk. Ketika mereka ke catwalk, nggak sedikit loh yang grogi. Padahal dia udah biasa syuting, ini kan catwalk cuma jalan doang, diem lagi. Memang beda gitu. Terus juga kalau orang yang nggak biasa, pengen lihat keren, malah jalannya jadi kayak robot. Ya, iya benar. Kayak gitu, jadi emang perlu dilatih. Harus latihan ya sebenarnya. Di YouTube channel saya juga. Aku aja ya pernah nyobain kan pas di atas stage gitu Indonesian Idol. Kan kita ada di mana waktu kita dipanggil satu-satu tuh buat maju satu-satu gitu kan. Itu tuh aku udah berasa kayak model banget lah gitu kan. Gua harus kayak jalan kayak catwalk nih. Dilihat harus gagah nih, harus fierce mukanya kan, putri banget kan gitu. Tapi nggak segampang itu Ferguson. Jadi kayak jalan itu tuh kayak gemeteran kakinya, sumpah. Gemeteran banget, dan yang tadinya kita lihat orang kayak relax aja gitu jalannya, ternyata nggak segampang itu. Kayak kita harus butuh kesiapan dulu dan harus latihan gitu kan. Apalagi kalau cewek-cewek pakai heels, bisa loh. Percaya nggak? Aku pernah show pakai rok, aku pernah show pakai heels. Tapi roknya bukan rok cewek yang gimana? Ini kalau desainer kan suka yang unik-unik ya. Iya. Roknya bener-bener ada, aku foto itu. Rok sampai bawah gitu apa? Bukan mana roknya fotonya? kayak, nanti aku kasih lah ini fotonya. Ya. Nah, itu sebenarnya kayak zaman-zaman Romawi dulu kan juga para gladiator juga pakai rok-rok kayak gitu kan. Jadi wow, ini menurut aku menarik gitu loh. Jadi kayak belum pernah nih gue tantangan. Susah lo kayak nge-swingnya waktu pose-nya gitu. Aku latihan tapi menarik gitu loh. Iya, jadi itu aku juga pernah show pakai wedges. Serius? Jadi emang ini desainer ini bikin emang suatu khusus cowok, tapi pakai wedges yang makin tinggi. Dan itu itu di Jakarta Fashion Food and Festival JF3 di Kelapa Gading gitu. Jauh banget namanya, catwalknya lurusnya panjang, ada kali 15 meter kan, 20 meter ya. Dan itu udah fokus aku kayak udahlah, jalan gue yang penting jelek bodo amat dah, yang penting gak jatuh. Itu bahaya kan ankle kan. Aku JR aja hampir jatuh 2 kali kayak. Serius? Hampir kepelitek gitu. Jadi menurut aku ya perjuangan cewek-cewek susah juga ya. Tapi by the way, ngomongin jatuh ya, kakak pernah nggak sih jatuh pas lagi show? Nggak, kalau aku nggak. Biasanya tuh yang jatuh tuh cewek, karena pakai heels. Ya? Kalau cowok kan jarang pakainya flat, nggak jatuh. Bagus lah, soalnya itu yang harus dipikirkan bener-bener ya, karena malunya itu luar biasa loh kalau sampai jatuh atau keplitek dikit aja udah malu banget, serius. Aku pernah di Indonesian Fashion Week, bukan jatuh, malu. Malu karena? Jadi aku belum waktunya jalan, tapi aku jalan duluan. Jadi aku opening show. Ya kan, aku opening show. Ini ada 10 model cowok di belakang backdrop. di shoot jadi kayak backlight. Jadi kayak ada bayangan-bayangan kita. Dengerin lagu nih. Kodenya adalah kode lagu kenceng, aku jalan. Dengan PD-nya lagu kenceng, aku jalan. Jalan nih first face kan, pertama gitu. Wah, keren, so keren gitu. Kok lampunya gelap gitu. Itu banyak banget kok gelap gitu. Tapi aku bilang, mungkin sampai depan waktu pos lampu dinyalain biar lebih dramatisir gitu. Sampai depan pos kayak kok gelap juga. Gua salah nih. Waktu aku balik,
itu lagu video Viti di depan, jadi belum waktunya aku masih ada Viti. Aku jalan tetap stay cool ke belakang sampai sampai backstage, langsung lari lagi muter ke posisi awal, masuk lagi tuh, jadi lagunya di loop nungguin aku. Aku muter baru aku kuat, baru nyala der. Wah, itu penonton tuh udah tepuk tangan aja tuh. Itu kocak banget asli. Aduh. Tapi habis itu ituin nggak, ditegur nggak? Enggak, itu jadi sebuah lucu aja kan. Maksudnya kesalahan-kesalahan inilah yang di fashion show ini yang live. Gimana caranya kalau kita seorang profesional nggak kagok, tetap stay cool. Serunya di sini. Serunya di situ gitu. ya. Apalagi kalau misalnya banyak baju, sequence-nya banyak, terus blockingannya banyak, kadang-kadang banyak banget yang suka lupa blockingan. Apalagi model-model bule, banyak banget kan. Kalau di luar negeri kan show cuma satu titik balik. Iya. Di sini kan bisa kesini. Iya. Itu serunya. Aku kangen sih. ngeliat itu sih. Seru banget ya. Kayak gitu. Seru banget. Oh, tadi lanjutin model-model. Oh iya. Kalau untuk foto juga, foto itu ada berbeda-beda. Foto katalog sama foto majalah high fashion, berbeda. Iya. Itu gimana bedanya? Kalau foto katalog kan palingnya asal pose, yang baju kelihatan, ya kan. Pose juga basic lah. Aneh-aneh gitu kan, yang cuman yang basic ya. Tapi kalau foto fashion itu aneh-aneh. Ada yang gayanya edgy look, gitu, yang tangan bisa begini, gitu ya kan? Kalau yang nggak biasa kaku. Iya. Jadi itu perlu dilatih juga. Aku belajar itu loh. Belajar ya? Ekspresi muka, fierce, sedih, flat. Nah, kayak gini, mukanya udah Asian Next Top Model. Kan? Makanya langsung aja ya. Asian Next Top Model nih. Kayak aneh aja gitu. Aku sering banget tahu latihan lagi di toilet gitu kan. Aku biasanya di toilet 2 jam. Konser dulu, ada fans meeting. Lagi. Maksudnya fans meeting maksudnya? Di toilet. Oh, gini-gini. Toilet. Jadi latihan di kaca gitu kan. Fans meeting dulu gue. Jadi 2 jam di dalam toilet itu ada konser dulu, fans meeting, abis latihan itu gimmick ya kan? Iya, abis itu aku kayak ngadep-ngadep ke kaca gitu kan, sambil ngebayangin pose-pose yang emang aku sering lihat di Instagram lah, di Pinterest dan di YouTube juga. Jadi aku sering banget ngeliat model-model yang gayanya aneh-aneh tapi kenapa aku suka ya? Itulah, itu salah satunya. Dulu aku juga latihannya, aku nggak pernah sekolah ambil kursus modeling, jadi latihannya ngeliat dulu zaman Fashion TV, ya kan? Aku lihat dari Fashion TV, lihat dari senior, jadi prakteknya depan kaca. Jadi sampai angle mana yang kita kayak, wah, gue di sini keren nih. Betul. Sampai kadang-kadang aku tuh kayak suka kayak sendiri gitu kalau misalnya nggak ada orang. Anda posenya udah keren, lebih jago loh. Kayak kelihatan. Oh iya dong. Udah lentur sekali. Kayak kalau misalnya lagi sendiri tuh nggak ada orang, aku tuh suka kayak explore gitu gaya aku tuh kayak yang cakep, gitu, keren. Terus kayak dilemes-lemesin gitu loh kayak. Betul, kayak gitu. Iya kan, terus tiba-tiba ada orang datang terus aku kayak malu gitu. Ya, Anda kayaknya lebih pengen jadi model daripada jadi penyanyi ya. Dua-duanya itu lebih mantep ya kan. Bisa kan kalau udah penyanyi nanti udah menjadi sekelas Agnes Mo kan sering foto-foto majalah high fashion. Iya. Ya kan? Aku pengen sih sebenarnya pengen nyanyi di tengah-tengah Victoria's Secret. Bahkan Agnes Mo juga video klipnya kan juga banyak yang fashion banget. Iya emang. Apalagi yang lagunya Cook Battle ya. Iya. Cook Battle sama. Bisa pakai baju apa tuh kebaya. Iya kebaya itu. Keren banget tuh. Itu kebaya itu yang. Itu kan model banget. Gila sih. Gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak ngerti model sih mereka pikir ini apaan gitu kan. Betul. Cuman ya orang yang ngerti aja gitu. Itu sih seru banget ya. Inilah tips dari Kak Jerayan, semoga bermanfaat buat kalian semua yang pengen ikut model, yang pengen catwalk dan show di depan orang-orang sambil memakai baju desainer yang keren-keren tentunya. Pokoknya buat kalian yang pengen seperti Kak Jerayan, semangat terus dan pokoknya jangan patah semangat. Betul. Dan selalu berlatih, ya kan? Selalu berlatih, belajar. Betul. Itu yang paling penting. Kalau model unik, cari keunikan kalian. Iya, keunikan kalian. Karena jujur aja sekarang ini buat yang baru-baru jauh lebih sulit dibandingkan masa-masa aku waktu masuk dulu. Oh ya. Karena dulu model ya itu aja. Sekarang banyak orang pengen jadi artis, banyak orang pengen jadi model. Jadi saingannya begitu banyak, makanya kita harus cari keunggulan kita, keunikan kita itu apa. Sesuatu yang berbeda yang kamu punya beda dari orang lain gitu. Betul. Gitu sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Jerayan, semoga bermanfaat buat yang nonton. Dan sampai jumpa dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Dan kalau kalian mau konten apa lagi selanjutnya langsung aja
aja komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya J. Ryan Karsten. ya, dan jangan lupa juga like and comment YouTube yang lain. Boleh, silakan. Bye bye. Have a nice day.